yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu hukum persaingan usaha tentang monopoli. Apa itu monopoli dan bagaimana ciri-ciri dari monopoli? Maka simak terus video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke inti video ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu biar makin mesra. Seperti pepatah Thailand mengatakan, lang khap lai lang khap nan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Abdika Mitana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala dengan NIM 1803 10 10 10 292. Oke, mari sama-sama kita belajar tentang monopoli. Pengertian monopoli adalah pasar monopoli, suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau biasa disebut dengan monopolis, yaitu berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa monopoli adalah suatu penguasaan suatu produksi barang dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan barang dan jasa tertentu oleh seorang pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha. Pelaku monopoli ini biasanya disebut dengan monopolis. Sebagai contoh monopoli adalah PT Pertamina, karena hanya PT Pertamina yang dapat melakukan pemasaran bahan bakar minyak, dan contoh lainnya yaitu adalah PLN, karena hanya perusahaan PLN saja yang dapat melakukan suplai listrik ke seluruh Indonesia. Oke, ciri-ciri dari monopoli yang pertama yaitu penguasaan barang dan jasa hanya dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Yang kedua, sulitnya ditemukan pasar yang sama di sekitar pasar tersebut. 3. Sulitnya pelaku usaha lain masuk ke dalam pasar tersebut. 4. Adanya penetapan harga yang berubah drastis waktu-waktu. Masih banyak lagi ciri-ciri dari monopoli. Dan pertanyaannya adalah, apakah monopoli memiliki dampak? Oh tentu, monopoli memberikan dampak, yaitu yang pertama terjadinya pelecehan terhadap konsumen dengan menetapkan harga sesuai dengan keinginan dari perusahaan. 2. Tidak adanya persaingan dari perusahaan lain. 3. Tidak ada keadilan dalam pembagian pendapatan. 4. Mengancam kesejahteraan konsumen. Namun dibalik dampak negatif, monopoli juga memiliki dampak positif, yaitu yang pertama, menjaga keotentikan suatu barang dan jasa sehingga tidak ada terjadi duplikat oleh pelaku usaha lainnya. Yang kedua, keuntungan yang sangat besar. Yang ketiga, menjaga terjadinya impor dari negara lain. Tapi di beberapa negara pemerintahnya telah membuat peraturan untuk mengatasi praktek monopoli. Contohnya di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat membuat peraturan yang diberikan dengan nama antitrust. Trust itu sendiri yaitu gabungan dari beberapa pelaku usaha yang menguasai pasar tertentu dan dapat dimungkinkan terjadinya praktek monopoli. Cara lain untuk mengatasi praktek monopoli yaitu dengan melakukan pemberian izin impor dari negara luar sehingga pelaku monopoli tidak leluasa untuk menetapkan harga barang atau jasa. Selanjutnya, memberikan izin kepada pelaku usaha lain agar terciptanya persaingan usaha yang baik. Dan kemudian menetapkan harga eceran tertinggi oleh pemerintah untuk mencegah liarnya penetapan harga oleh pelaku monopoli. Oke, mungkin cukup segini dulu pembelajaran kita tentang hukum persaingan usaha dengan tema monopoli. Oke, jika kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mendapatkan ilmu bermanfaat dari video ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.